Diceritakan, Sang Angling Dharma mendapatkan kembali belah hatinya, yang mana Dewi Setiawati istri pertama Sang Prabu, telah meninggalkan akan dunianya, sehingga Sang Prabu Angling Dharma pun jatuh hati kepada sang putri dari Bojanegara. Ayahnya pun berpesan kepada sang putrinya, untuk menjadi istri yang baik dan menghiasi akan gemerlap suaminya dengan penuh rasa cinta, dan kasih sayang terhadap sang suami. Sang putrinya pun mengiyakan akan hal tersebut, dan pergilah ia dengan Sang Prabu Angling Dharma, dengan iring-iringan, pasukannya dan dipimpin oleh Patih Batik Madrim, menuju kerajaan Sang Prabu Angling Dharma, yakni kerajaan Malwapati. Istri yang serakah akan membuat suaminya menjadi loba. Seorang istri yang dengki akan membuat suaminya menjadi kejam. Tapi sebaliknya, istri yang bijak dan penuh kasih akan membuat suaminya menjadi arif dan penuh perhatian terhadap rakyatnya. Hamba akan selalu mencamkan pesan Romo. Setelah beberapa tahun, Sang Nila Saroya pun juga akhirnya melahirkan seorang anak, yang mana anak itu sudah besar, dan ia pun cukup untuk mempelajari akan ilmu-ilmu di dalam kitab pusaka Sang Empu Mahasyura, yang mana ia curi dari Padepokan Sugaluh, hingga ia pun sangat-sangatlah berambisi untuk mempelajari akan dasar dari ilmu tersebut, yang ada di dalam kitab pusaka tersebut, dan kelihatannya Sang Nila Saroya pun dapat mempelajari ilmu itu dengan mudah meskipun dengan otodidak. Ia akan membalaskan dendamnya kepada Sang Pendekar Delapan Lengan.
Kelihatannya ilmu itu sama dengan ilmu yang aku miliki. Jangan di dalam, Nini. Aku tahu, Kakak. Sekedar mencoba bentuk jurusnya. Kelihatannya tidak terlalu sulit. Saya sudah tidak sabar untuk tubuh Sudamani. Tidak lama kemudian di tengah kemeriahan tersebut, datanglah 3 orang yang salah satunya adalah sahabat dari teman lamanya, Sang Sudomanik. Ia pun menerima mereka, dan disuruh masuk ke dalam rumahnya, dan sang sahabat lamanya memperkenalkan mereka berdua, yakni adalah anak-anaknya, yang perempuan bernama Lokahita dan laki-laki bernama Priamitra. Mereka pun disambut dan disuguhi makanan. Tanpa rasa curiga sedikit pun, ternyata Sang Sudomanik terus melirik akan Lokahita. Dengan tatapan tajam Sang Lokahita pun merasa ketakutan, sehingga Sang Lokahita pun merasa risih dengan tatapan seperti itu, dan setelah perginya Sang Sudomanik ia pun memberitahukan kepada sang ayahandanya, ia merasa ketakutan kepada Sang Sudomanik karena tatapannya begitu tajam seperti singa yang mau menerkam mangsanya. Ampun, Guru. Ada tamu yang ingin bertemu dengan Guru. Mereka menyebut namanya? Tidak, Guru. Mereka bertiga. Katanya sahabat lama Guru. Kelihatannya 2 orang yang masih remaja itu adalah putra dan putrinya. Setelah sang kakek tua itu pergi dan ingin membereskan sesuatu, Lokahita pun memberitahukan kepada sang ayahandanya. Ia ketakutan ketika ditatap seperti itu, dan ayahnya tidak memperdulikan itu tanpa rasa curiga, sehingga sang anaknya pun menjadi tenang. Akan tetapi sang Priamitra bahwa ia haruslah hati-hati dengan pendekar tersebut. Sang selir memberitahukannya, agar sang Lokahita berhati-hati dengan sang Sudomanik. Ia memperingatkan hal tersebut, agar ia tidaklah seperti dirinya yang terkena jebakan maut dari sang Sudomanik, pendekar 8 lengan. Siapa? Mereka anak-anakku. Ini Lokahita. Dan yang lelaki itu kakaknya, Priamitra. Mari, silakan masuk. Iya, iya. Mari, silakan. Wah, wah, wah. Ternyata Kakang kaya raya. Rumahmu bagus. Ya, setiap ada orang yang meminta pertolonganku, biasanya para demang, juga putra bupati, yang meminta penjagaan, upahnya kutabung. Mari silakan.
Pasti ada sesuatu yang sangat penting. Sampai Adi datang mengunjungi aku. Ah, iya. Aku mencari Paron Wajah. Paron Wajah? Si Raja Racun. Sejak beberapa tahun yang lalu, kami pernah bertemu. Rebutan bocah ajaib yang bernama... Oh, Suliwa. Oh, rupanya Adi pun tahu kehebatan bocah. Kalian siapkan makanan yang lezat-lezat untuk tamuku ini. Hah? Baik. Kamu siapkan kamar yang besar dan yang bersih. Layani kalau ada keperluannya. Baik, Ki. Ada urusan apa dengan Paron Wajah? Sebenarnya, kami sudah lama mengadakan ikatan persaudaraan. Paron Wajah mau menjodohkan anaknya dengan anakku. Setelah masing-masing sudah dewasa. Tapi sampai sekarang tidak ada kabar beritanya. Bahkan rupanya, dia sudah pindah dari rumahnya. Dia memang aneh. Tingkah lakunya penuh rahasia. Sejak pertemuan terakhir, waktu semua pendekar tua, termasuk si bidadari putih yang berebut bocah ajaib itu, lalu dikalahkan oleh pendekar sakti yang sangat muda. Sejak itu, kami tidak pernah bertemu lagi. Oh iya. Kalau Kakang sedang kebetulan keluar padepokan, tolong Kakang cari tahu keberadaan Paron Wajah. Oh, tentu Adi. Apa gunanya sahabat kalau tidak saling tolong-menolong? Dulu Adi pernah menolongku. Adalah tidak berbudi kalau aku tidak bisa menolong Adi. Silakan. Guru! Ampun, Guru. Ada apa? Ayam Guru. Si Jalu perak. Kenapa dengan ayam kesayanganku? Ketiwasan, Guru. Ada yang melempar senjata rahasia hingga leher si Jaluk. Guru. Dan ini surat di senjata rahasia itu, Guru. Kurang ajar. Perguruan Macan Putih mau unjuk gigi di hadapanku. Kerahkan seluruh murid dan hadang mereka di batas desa. Baik, Guru. Ada apa? Dan pada malam harinya mereka berdiskusi tentang kakek tua itu, menceritakan kepada sang ayah tentang cerita sang selir, bahwasanya mereka haruslah berhati-hati dengan sang Sudomanik, karena ia adalah maniak dari wanita, pengambil kesucian dari wanita perawan agar ia tetap awet muda, dan tiba-tiba di luar ada yang menyerang sehingga mereka pun bertarung dengan sengit, sehingga mereka pun juga melawan akan orang-orang tersebut, dentingan senjata pun tidak terelakkan lagi. Bopo pernah dengar nama perguruan Macan Putih? Bopo agak lupa. Setahu Bopo, dulu perguruan itu sudah musnah. Ada apa? Mata Uwak Sudamani agak aneh waktu memandang saya, Bopo. Aneh bagaimana? Mengerikan, Bopo.
sangat mengerikan. Silakan. Silakan tuan-tuan. Silakan kalau mau beristirahat. Ini pakaian ganti. Nini bisa memanggil kami kalau mau mandi. Terima kasih. Hati-hati dengan tibu daya Sudamani. Adikmu mau dijadikan santapan obat awet mudanya. Juga kamu. Dia tidak segan-segan menyedot tulang sungsumu. Tenang. Pura-pura saja tidak tahu. Jangan bikin mereka curiga. Aku percaya kalian bisa melawannya. Selamatkan adikmu. Masa depannya masih jauh. Lokahita, pria mitra, kalau apa yang dikatakan Sudamani itu benar, kita harus melawannya habis-habisan. Apa selama ini Bopo tidak tahu watak bos Uwo Sudamani? Masalahnya, Bopo tidak menyangka kalau kepada orang yang pernah menolongnya pun Sudamani tega mau melakukan kejahatan. Ayah mereka ditangkap dan dalang dari semua ini ternyata adalah sang sahabat lamanya, yang bernama Sudomanik, maniak wanita yang akan ia gayangi agar ia menjadi awet muda, hidup selamanya tanpa ada penyakit apapun, dan lagi, sang ayahnya pun seakan tidak percaya bahwa yang dulu pernah menolongnya, dibuat seperti ini, dipenjarakan dan dibuang, ibaratkan air susu dibalas dengan air toba, itulah peribahasa balas budi yang tidak terbalas. Sudamani! Ini caramu menyambut orang yang pernah menolongmu? Weleh. Aku masih butuh kekuatan Kalawadana. Pasti hutang budiku padamu akan kubalas lain waktu. Anakmu cukup cantik untuk obat. Juga sumsum putramu, Kalawadana. Iblis busuk! Tangkap kedua anak muda itu. Baik. Ikat mereka dan masukkan dalam bilikku. Ayo.